Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, pada hari ini hari Selasa, hari yang kedua kalian masuk sekolah walaupun masih menggunakan daring ya, anak-anakku. Untuk hari ini mata pelajarannya adalah matematika, namun terlebih dahulu sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga dengan doa tadi, doa kita bersama, semoga kita selalu diberi kesehatan. Kemudian selanjutnya kita selalu sehat, kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita. Kalian sebagai siswa bisa belajar dan juga nanti bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang nanti Pak Yanto sampaikan. Kemudian untuk hari ini, ya, karena sudah beberapa hari kemarin kalian libur, walaupun libur pembelajaran, tapi kan kamu seperti biasa hanya di rumah gitu kan? Ya, semoga selama liburan kemarin kalian bisa mengisi waktunya dengan efektif, gitu kan? Tidak hanya untuk mainan senda-gurau saja, tapi ada isian waktu yang kalian anggap memiliki istilahnya momen penting gitu ya. Semoga ada yang mungkin bertanam, ada yang membantu orang tua dan sebagainya. Yang penting selagi di rumah kalian bisa mengefektifkan waktunya untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Kemudian ya untuk hari ini kita nanti dalam semester 2 sampai kalian nanti pas waktunya itu kurang lebih 8 minggu. Ada dua minggu yang cadangan, berarti mungkin efektifnya nanti 8 minggu, kemudian ada cadangan 2 minggu, baru nanti kalian sudah penilaian akhir semester. Sehingga untuk semester 2 ya nanti hanya maksimal 10 minggu. 10 minggu ya. Sehingga ya kita gunakan waktu seefektif mungkin. Hampir 1 tahun kita tidak bertemu, sehingga ya mohon maaf ini mungkin Bapak Ibu guru, khususnya Pak Yanto, untuk mengenal kalian satu persatu. Karena hanya lewat seperti ini kan, lah Azahra mana itu wajahnya tidak kelihatan gitu kan, sehingga uh, harus memandangi satu persatu hanya berapa minggu sekali gitu kan, sehingga mohon maaf sekali gitu kan, kalau Pak Yanto mungkin Bapak Ibu guru ya khususnya yang baru kenal kalian di kelas 9 sama sekali gitu kan, belum pernah ketemu dengan kalian gitu kan. Ya jadi mohon maaf, tapi kalau kalian sudah familiar dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP 2, sehingga silahkan kalau di luar kalian tetap ya menyapa, Pak saya kelas 9, C saya kelas 9, B saya 9 ya, dan seterusnya. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk hari ini ya nanti materi yang disampaikan oleh Pak Yanto dan Bu Wiwit, ya materinya mohon maaf barusan Pak Yanto share gitu ya. Ya, itu adalah bab satunya, bab 1 di semester 2, yaitu masalah kesebangunan dan kongruen. Ya, materinya
kesebangunan dan kongruen. Dalam dibuka bukan? Jadi tidak apa-apa. Ya. Tadi udah Pak. Mungkin apa nih? Yang atas saja, PDF saja. Oh, PDF. Ya. Ya. Kongruen dan kesebangunan. Ya. Tujuannya kalian belajar ini nanti kalian bisa ya memahami apa toh kongruen dan kesebangunan dan juga penggunaannya. Ya. Untuk hari ini nanti Pak Yanto hanya menyampaikan poin A saja dulu, ya, yaitu masalah kongruen. Ya. Kongruen dan kesebangunan. Ya, untuk hari ini nanti kita akan membicarakan tentang kongruen. Ya, kongruen. Ya. Kalau kalian di depan kalian punya buku atau sesuatu yang bentuknya persegi panjang, silakan diangkat. Tangan kanan angkat 1, tangan kiri angkat 1. Nah, seperti ini yang ditunjukkan Pak Yanto. Ya. Itu ya. Nah, Pak Yanto ternyata memegang satu buku, satu kertas. Ternyata sama-sama bentuknya persegi panjang, gitu kan? Namanya bangun persegi panjang. Apakah ini kongruen apa enggak, gitu kan? Ya. Apa yang dinamakan kongruen? Ya, kongruen itu adalah bangun yang bentuknya sama dan, gitu kan? Dan ukurannya sama. Nah, sekarang ini bentuknya sama-sama persegi panjang, tapi kelihatannya ukurannya berbeda. Coba kalau Pak Yanto tempelkan, ternyata ya saling menutup enggak? Enggak saling menutup. Ya, karena apa? Ukurannya berbeda. Sehingga bisa kamu lihat katakan, ya, buku ini sama kertas ternyata tidak sama ukurannya walaupun bentuknya sama persegi panjang. Sehingga persegi panjang ini itu berarti tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Ya. Ya. Oke. Kalau Pak Yanto, oh iya ini ada kertas, ada penoret-noretan. Ya. Ya. Sama-sama kertas. Ya. Kalau Pak Yanto tumpuk ternyata apa? Tidak saling nutup. Gitu kan? Ini berarti juga tidak kongruen. Pak Yanto punya kertas. Ya. Ya. Pak Yanto tutupkan. Ya. Ternyata saling nutup. Berarti dua kertas ini namanya kongruen. Karena apa? Bentuknya sama, ukurannya sama. Gitu ya. Itu namanya kongruen. Sehingga bisa kalian simpulkan ya dua bangun yang kongruen. Di situ ada gambar ABCD dan PQRS. Ya. Karena di layar nggak bisa Pak Yanto ambil, saya tempelkan, gitu kan? Nggak bisa. Sehingga kalau kamu akan mengatakan ABCD dan kongruen, berarti harus sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Ya. Ya. AB dengan PQ harusnya sama panjang. AD sama PS juga harus sama panjang. Ya. Kemudian sudut A dengan sudut P harus sama. Gitu ya. Kalau AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, AD sama dengan PS, gitu kan? Dan sudutnya sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Maka baru kamu bisa mengatakan ABCD kongruen dengan PQRS. Sehingga kesimpulannya ya dua bangun dikatakan kongruen jika gitu kan
Panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Itu ya kesimpulannya. Ya. Ukurannya harus sama, bentuknya juga harus sama. Itu baru kongruen. Ya. Gambar bawahnya ada gambar apa itu? Trapesium. Oke, trapesium. Ada trapesium ABCD dengan trapesium PQRS. Gitu ya. ABCD dan PQRS. Ya, silakan. Ya. Apakah itu kongruen? Gimana kalau ditanya? ABCD kongruen dengan PQRS. Kongruen enggak? Kongruen enggak? Tidak. Kongruen? Kok tahu kongruen di mana? Ya, oke. Kalau hanya diberi seperti itu, ya, ada gambar seperti itu, kamu belum bisa mengatakan itu kongruen, gitu kan? Karena syaratnya tadi apa? Sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kemudian sudut yang bersesuaian juga harus besarnya sama. Nah, sekarang kalau AB-nya, AB itu bersesuaian dengan apa? AB bersesuaian dengan SR. Ya, SR. Kalau AB-nya 10, SR-nya 8. Kongruen apa enggak? Enggak. Ya, gitu kan? Ya. Berarti kalau kamu hanya melihat gambar dot, ya, oh ini kelihatannya kok ukurannya sama, belum tentu, gitu kan? Ya, berarti harus diukur panjangnya, gitu kan? Nah, sehingga kalau kepingin mengatakan ABCD dan PQRS itu kongruen, berarti syaratnya harus apa? Ya AB harus sama dengan SR, BC harus sama dengan PS. Ayo hati-hati lah ya. AB di atas, ya. Yang sama, yang bersesuaian adalah SR yang di bawah. Karena apa? Sama-sama kan? Ya, AB paling panjang, SR paling panjang kan gitu. Jangan yang atas dengan atas loh ya. Ya, kemudian AB dengan SR, BC samping kanan. Ternyata BC itu bersesuaian dengan PS. PS karena apa? Pada sudut yang sama kan? Sudut C sama dengan sudut P. Sehingga BC itu bersesuaiannya dengan PS. Itu ya. Kemudian CD bersesuaian dengan PQ. Sedangkan AD bersesuaian dengan QR. Berarti kalau kamu ingin mengatakan kongruen, harus ada syaratnya. Sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian juga harus sama. Ya. Sudut C sama dengan sudut P karena tandanya sama. Berarti sudut B sama dengan sudut S, gitu kan? C sama dengan P, B sama dengan S. Sudut D sama dengan sudut Q. Sedangkan sudut A sama dengan sudut R. Itu kalau kalian kepingin mengatakan ABCD kongruen dengan PQRS. Harus syarat itu dipenuhi. Ya. AB sama dengan SR, BC sama dengan PS, CD sama dengan PQ, AD sama dengan QR. Dan sudutnya yang bersesuaian juga harus sama. Ya. Paham? Untuk pengertian kongruen,
Berarti ya bentuknya harus sama dan ukurannya harus sama. Gitu ya. Ya. Berikutnya. Ya. Saya mau jalan lagi. Ya. Ini agak sulit. Ya nanti. Segitiga kongruen. Segitiga kongruen. Ya. Segitiga kongruen. Pas jalan-jalan kalian atau Pak Yanto, ya ternyata di jalan Pak Yanto menemukan dua buah segitiga. Tidak ada gunting ya Pak Haji ya. Tidak ada gunting ya. Ya, Pak Yanto di jalan menemukan dua buah segitiga. Ya, Pak Yanto lihat loh, segitiganya kok ini apa? Hampir sama ya bentuknya, gitu kan? Hampir sama bentuknya. Ya, kalau Pak Yanto menemukan dua segitiga mudah, tinggal apa? Tempelkan, gitu kan? Oh, ternyata saling menutup. Kalau saling menutup berarti apa? Bentuknya sama, ukurannya sama. Oh, ini berarti kongruen, gitu ya. Berarti kalau Pak Yanto menemukan segitiga, dua buah segitiga di jalan, gitu kan? Tempelkan. Ternyata apa? Bentuknya kok saling menutup. Bendanya kok saling menutup. Oh, berarti apa? Segitiganya adalah kongruen. Gitu ya. Ya. Tapi ternyata ya Pak Yanto menemukan satu segitiga, gitu kan? Kalian di jalan menemukan satu segitiga, ya. Pak Yanto dan kalian tidak ketemu, gitu kan? Pak Yanto, saya menemukan sebuah segitiga. Oh iya, saya juga menemukan satu segitiga. Segitiga yang ditemukan Pak Yanto, kira-kira kongruen tidak dengan punyamu? Gimana caranya? Nggak mungkin kan kamu datang ke sekolah, Pak tolong ditempelkan segitiganya. Itu kan nggak mungkin. Kalau ditempelkan ternyata saling apa? Nutup. Oh berarti segitiganya kongruen. Paham ya? Ya. Ternyata kamu berjauhan di rumah. Pak saya punya segitiga. Ya. Pak Yanto di sini juga punya segitiga. Pak Yanto mengatakan, nah segitiga kalian kongruen dengan punyanya Pak Yanto, gitu kan? Ya, caranya gimana? Karena jarak jauh. Ya Pak Yanto gini, yang pertama, tolong silakan diukur, ya, semua panjang segitiganya, gitu ya. Ya, ternyata kalian di rumah ngukur panjang sisi segitiganya, gitu kan? Ternyata ukuran punya kalian 10, 12, 6, gitu ya. Pak Yanto di sini juga mengukur. Ternyata Pak Yanto juga punya ukurannya 10, 12, 6, gitu ya. Oh berarti ini segitiganya sudah kongruen. Tidak usah mengukur sudut. Tidak usah mengukur sudutnya. Ya, berarti kamu mengatakan segitiga itu kongruen hanya melihat apanya? Panjang sisi-sisinya. Ya. Syarat untuk mengatakan ini biasanya disingkat dengan kalau besok ujian atau ada soal biasanya ditulis seperti ini. S, S, S. Gitu ya. Artinya apa? Yang diketahui adalah sisinya. Jadi ketiga sisi yang bersesuaian diketahui sama panjang. Berarti syarat yang kamu gunakan adalah S, S, S. Model? Paham ya? Ya. Walaupun jarak jauh, Pak Yanto bisa mengatakan, oh segitigamu kongruen, gitu ya. Besok kalau Pak Yanto ngasih tugas kalian, nah Pak Yanto punya segitiga yang ukurannya 10, 12, 6. Tolong kamu buat segitiga yang kongruen. Berarti kamu harus membuat segitiga yang panjangnya sama punyanya Pak
Yanto. Udah ya? Berarti nanti kalau besok ketemu di sekolah, ditempel berarti saling nutup. Berarti yang digunakan adalah sisi. Oke? Lagi. Ya. Yang kedua. Ya. Ya. Masih. Pak Yanto masih punya segitiga, kalian punya segitiga di rumah. Gitu ya. Oke. Ternyata ya, tidak harus mengukur semua sisinya. Ya. Tolong nak diukurkan. Ya. Sisi yang mengapit sudut, tolong diukur satu sudutnya dulu. Gitu kan kalau Pak Yanto nyuruh. Silakan diukur satu sudutnya. Ternyata sudutnya 30, gitu kan? Pak Yanto juga punya sudutnya 30. Ya, kemudian Pak Yanto suruh, tolong nak ukur panjang sisi yang mengapit sudutnya. Tolong diukurkan sisi yang mengapit sudutnya. Gitu ya. Di rumah kamu ukur sisi yang mengapit sudut 30 ada 30 sama 12. Punya Pak Yanto juga ternyata 10 sama 12. Kalau punyamu ditempelkan sama punyanya Pak Yanto segitiganya, ini nanti akan menutup, saling nutup. Kalau saling nutup namanya kongruen. Mudah ya? Berarti kamu tidak usah mengukur semua sisi, tapi hanya mengukur 2 sisi, tapi ditambahi 1 sudut. Gitu ya. Ya. 1 sudut yang mana yang diukur sudutnya? Diapit 2 sisi, diapit 2 sisi. Sehingga syarat yang kamu gunakan adalah sisi, sudut, sisi. Gitu ya. Besok kalau ujian, kalau ada soal biasanya seperti ini. Segitiga ini kongruen, syaratnya apa? Syaratnya yang digunakan adalah sisi, sisi. Syaratnya apa? Sisi, sudut, sisi. Sudutnya letaknya di tengah. Karena ini gambarnya diapit oleh 2 sisi. Oh ya, ini soal yang tidak usah ngitung, tapi biasanya anak-anak banyak yang salah. Karena menyebutkan hanya syaratnya. Sulit untuk membedakan ini loh. Sisi, sudut, sisi. Sudutnya adalah yang diapit oleh sisi yang diketahui. Betul ya? Ya, lanjut. Ya, sama lagi. Ada segitiga. Kamu punya segitiga, Pak Yanto punya segitiga. Ternyata yang diukur kalian adalah ini sudut 70 misalnya. Kamu ukur 70. Punya Pak Yanto juga 70. Kemudian sisi yang diukur kalian adalah sisi yang ada sudutnya 12, sisi yang tidak ada di samping-samping tidak ada sudutnya 10. Lihat bedanya dengan atas tadi. Ini yang diketahui yang kamu ukur 10, sini diukur 12, sini diukur sudutnya 70. Pak Yanto juga sama mengukurnya. Ternyata sini punya Pak Yanto 10, sini 12, sininya 70. Besok kalau ketemu, Pak, segitiganya tolong ditempelkan. Ya, segitiga ini akan saling menutup. Ya, saling menutup. Cuma yang diketahui berbeda dengan atas tadi. Beda enggak? Beda kan? Ini 10 sudutnya diapit. Ini 10, ini 12, ini sudutnya yang 70. Sehingga syarat yang kamu gunakan untuk mengatakan ini kongruen,
sama-sama dua sisi dan satu sudut. Tapi nulisnya bukan sisi sudut sisi, tapi apa? Sisi sudut. Atau boleh nyebutkannya sudut sisi. Paham bedanya? Paham bedanya? Paham. Ya, ini sudutnya diapit, ini sudutnya tidak diapit. Paham ya? Oke. Berarti sudah dapat 3 syarat untuk mengatakan segitiga itu kongruen. Dan ya, yang berikutnya yang keempat. Ya. Kamu ngukurnya 2 sudut pakai busur, gitu ya. Sudutnya ternyata 30 sama 70. Di sini Pak Yanto juga ngukur sudut ternyata 30 sama 70. Kemudian sisi di antara sudut ini diukur ternyata 12. Pak Yanto juga ngukur ternyata 12. Besok kalau ini ketemu ditempelkan saling menutup sehingga kongruen. Sehingga syarat yang kalian gunakan adalah berapa sudut? 2 sudut. Berapa sisi? 1. Nyebutkannya ini loh, sisinya kan di antara sudut, nulisnya sudut sisi sudut. Nah, ya. Besok kalau Pak Yanto besok kalau tatap muka kok Pak Yanto suruh tolong itu ada 2 segitiga, gitu kan? Ya, yang kongruen yang mana? Berarti kamu ngukur 2 sudut sama 1 sisi yang diapit, temannya ngukur 2 sudut dan 1 sisi ditempelkan atau disampaikan sama temannya, sudutnya berapa, sisinya berapa, gitu kan? Ternyata kok sama seperti ini. Oh, ini namanya kongruen. Tidak harus apa? Ditempelkan. Berarti syaratnya sudut sisi sudut. Mudeng ya, karena sisinya diapit oleh 2 sudut. Dan yang kelima, syarat untuk mengatakan kongruen. Nah, ini seperti yang paling bawah. Sudut yang diukur masih sama. 30 sama 70, 30 sama 70, tapi sisi yang kamu ukur bukan yang di antara sudut, tapi yang di salah satunya. Ya, ini kan 10, sini 10. Ya. Sama-sama 2 sudut, tapi sisi yang diukur bukan yang di antara sudut. Mudeng ya. Ini kalau ditempel akan saling menutup atau kongruen. Ya. Saling nutup atau kongruen. Nah, ini menyebutkannya syaratnya adalah sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Atau bisa kamu sebutkan dengan sisi sudut-sudut. Ya, sisi sudut. Berarti sisinya tidak diapit 2 sudut. Paham kira-kira? Berarti ada 5 macam yang kalian bisa gunakan untuk ya menyebutkan kongruen. Ayo kita ulang lagi. Yang pertama menggunakan sisi, gitu kan? Yang kedua menggunakan 2 sisi dan 1 sudut. Ya, menggunakan 2 sisi dan 1 sudut, tapi sudutnya diapit, gitu ya. Kemudian yang ketiga masih menggunakan 2 sisi dan 1 sudut, tapi sudutnya tidak diapit. Ya, yang diapit tadi kan di antara sini. Nah, kemudian yang keempat menggunakan 2 sudut, dan 1 sisi, tapi sisinya
yang diapit dua sudut tersebut. Harus ukurannya sama. Dan yang kelima, dua sudut dan satu sisi, tapi sisinya tidak diapit. Itu dalam pelajaran. Ya. Itu ya. Jadi syarat untuk mengatakan dua buah segitiga itu konsisten. Iya. Misalaman. Benar. Siapa yang cerita ya itu ya. Saya yang cerita ya. Ya. Udah ya. Oke, sekarang persoalannya. Nah, ada persoalan begini ya. Yang nomor 1 ya. Ada dua buah segitiga. Kalau kamu melihat gambarnya kelihatannya tidak sama ukurannya gitu kan. Tapi di situ ada tanda-tanda yang menunjukkan sama. Kalau dikasih tanda sama berarti ukurannya sama. Nah, sekarang yang nomor 1 dicermati dulu. Nah, ada segitiga AOB. Yang satu ada segitiga POR. AOB dan POR. Ada dua segitiga. Oke. Di antara 5 syarat tadi, kira-kira nanti apa yang akan kamu gunakan, gitu kan? Ya. Yang jelas kamu sudah melihat, ya. Dari gambar ini, sisi yang sudah dikasih tanda sama sudah ada. Ada berapa sisi yang dikasih tanda sama? Ada berapa pasang? Ada 2 pasang kan? Ada 2 pasang. Ya, yang dikasih tanda sama. AO dikasih tanda sama dengan PO. Kemudian BO dikasih tanda sama dengan OR. Itu berarti panjangnya sama. Berarti kamu sudah dapat syarat ada berapa tadi? Ada 5 macam. Ini sementara kamu dapat 2 syarat. 2 sisi sama, gitu kan? Tinggal nyari 1, gitu kan? 1 itu bisa sisinya, bisa sudut, gitu kan? Coba kamu, ya, kamu tulis dulu. Nanti dicek. Yang nomor 1 permasalahan 1, AOB sama POR itu kongruen dengan alasan yang mana? Silakan nanti ditulis dulu. Apakah sisi, apakah sisi sudut, apakah sisi sudut sisi, apakah sudut-sudut dan sebagainya. Tolong ditulis dulu. Permasalahan 1, silakan tulis dulu di kertas kamu. Kira-kira syarat yang akan digunakan untuk mengatakan kongruen apa? Tulis dulu. Kongruen salah satu apa? Sisi sudut sisi. Ya, tulis dulu aja. Mau sisi atau nanti ya, betul enggak? Ya. Oke, ayo tanya ya sama-sama. Ya. Ya. Mbak Indah 9 hayo. Kamu apa kira-kira Mbak Indah? Hah? Kamu nulis apa di situ? Syarat apa yang kamu gunakan? Di antara 5 tadi. Ayo Mbak Indah. Belum nulis, Pak. Iya, apa syarat yang kamu gunakan kira-kira? Sisi. Apa? Sisi? Sudut sisi. Sudut sisi, oke. Itu Mbak Indah menjawab sisi sudut sisi, oke. Mas Aditya Putra, Dit, ya Dit. Apa ya Dit? Pak.
Kira-kira apa, Dit? Syarat yang digunakan apa, Dit? AOB sama POR kok kongruen di antara 5 tadi. Yang jelas sudah ada 2 sisi, ya kan, dari ini. Nah, apa, Dit? Kira-kira, Dit? Sisi sudut sisi, Pak. Sisi sudut sisi. Oke, ada 2 ya. Sama ternyata coba ya. Sudah pintar apa belum? Oke. Ya. AO sama dengan OP. Ngapa kok sama? Karena dikasih tanda sama. Berarti sudah diketahui sama. Oke. Terus BO sama dengan OR. Apa kok sama? Karena sudah dikasih tanda sama. Berarti sama. Gitu ya. 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 Kemudian kalau kamu menyebutkan AB sama dengan PR, bisa nggak sama? Belum tahu karena tidak ada tanda samanya. Berarti kalau ada yang jawab menggunakan AB sama dengan PR, berarti pakai syarat sisi, berarti salah. Kalian yang menggunakan jawaban sisi, berarti masih jawabannya salah. Gitu ya. Karena apa? Yang jelas diketahui sama adalah AO sama dengan OB karena sudah diketahui sama. BO sama dengan OR diketahui sama. Gitu ya. Berarti kalau yang menggunakan sisi salah. Ya. Kemudian tadi ada yang jawab, Pak menggunakan sisi sudut sisi, ternyata jawabannya sudah betul. Tapi sudut yang mana? Sudut A, O, B dengan sudut P, O, R. Pak Yanto tanya sekarang, kamu kok tidak milih sudut A sama sudut P yang sama? Kok yang kamu pilih kok A, O, B sama P, O, R? Kok tidak milih sudut A dengan sudut P? Pak Yanto tanya sekarang ya. Sudut A sama sudut P sama enggak? Ada tandanya sama enggak? Tidak. Berarti kalau tidak ada tanda sama, ini belum tentu sama. Sudut B sama sudut R. Belum ada tanda sama. Berarti belum tentu sama. Tinggal kemungkinan yang terakhir. Sudut AOB sama POR sama apa enggak? Pak, tidak ada tanda sama. Tapi kira-kira sama enggak ini? AOB sama POR sama apa enggak? Alasannya apa kok sama? Ayo, alasannya sama. Apa alasannya? Kira-kira. Sudut yang? Garis yang sama. Sudut ya? Ini loh. Ini kali ini sama enggak? Atas sama bawah sama enggak? Ayo dulu sudut apa namanya? Sama. belakang. Bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya bagaimana? Sama. Sama. Walaupun ini tidak dikasih tanda sama, ini tidak dikasih tanda sama, ini besarnya sama karena bertolak belakang. Jadi betul kalau kamu gunakan apa? AOB sama dengan POR. Walaupun tidak ada tandanya, kamu sudah bisa mengatakan ini besarnya sama karena bertolak belakang. Jadi yang digunakan adalah sisi AO, OB dan sisi O, sehingga sudutnya yang diapit. Sehingga kamu menggunakan syaratnya adalah sisi sudut sisi. Ya. Ya. Permasalahan satu sudah. Berarti kalau melihat gambar seperti ini,
ternyata segitiga AOB akan kongruen dengan POR. Dengan syarat adalah sisi Kata repol sumbang. Udah puncak sana. ya. Kalau kamu tadi gunakan sudut A sama sudut P, kalau kamu gunakan sudut A sama sudut P, syaratnya akan berubah menjadi sisi-sisi sudut. Gitu kan? Berarti salah kamu tadi kalau gunakan sisi-sisi sudut. Karena ini syaratnya adalah gunakan sisi sudut. Siapa? Ya. Tolong nanti Dong. ya, ya. Tolong diperhatikan ya. Ya, perhatikan ya. Tolong nanti ada tugas struktur. Ya, sekali lagi Pak Yanto mohon. Ya. Ya. Dan perhatikan sebentar. Ya. Saya dan Bu Wit mau minta kepada kalian, ya. Kita cari sekarang, tolong ya. Walaupun kita pembelajarannya terbatas, gitu kan, tapi ya, yang kita akan ambil adalah ilmunya, gitu ya, ilmunya. Walaupun kita terbatas, tapi semaksimal mungkin ilmu yang kita cari, gitu ya. Tolong, ya. Sehingga kalau ada tugas struktur, tugas mandiri dan sebagainya, tolong kalian, gitu kan, berusaha tetap mengikuti dan mengerjakan. Ya. Semester 1 walaupun seperti itu tidak usah untuk patokan bagi anak-anak yang kurang rajin. Ya. Tolong, ya, tolong perhatikan, ya. Tolong kalian jadi mandiri, ya, punya, ya, ketetapan sendiri. Saya harus bisa walaupun kondisi seperti ini, gitu kan, ya. Yang saya cari adalah ilmunya walaupun hanya terbatas sehingga tugas struktur, tugas mandiri dan sebagainya semaksimal mungkin kalian kerjakan, ya. Sehingga, gitu kan, sehingga apa yang kamu peroleh, yang tertuang di raport dan sebagainya, gitu kan, ya, adalah realitas kalian, gitu kan. Walaupun ukurannya berbeda dengan kalau kamu membandingkan dengan kakak kelasnya kemarin mungkin berbeda, gitu ya. Kalian dapat 80 sekarang, mungkin berbeda dengan kakak kelasmu yang dapat 80 kemarin, gitu ya. Ya. Kamu sekarang dapat 98, 95. Akan berbeda dengan kakak kelasmu kemarin yang mendapat nilai 98. Karena materinya berbeda. Penyampaiannya juga berbeda. Kalian terbatas, gitu kan? Materi yang disampaikan Pak Yanto juga terbatas, gitu kan? Ya, tidak langsung di sekolahan. Kalau kakak kelas kalian kemarin kan full di sekolahan, gitu ya. Jadi tolong semuanya, ya, semua mapel, ya. Tugas struktur, tugas mandiri, apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru, tolong, ya, dikerjakan dengan sungguh supaya apa? Apa yang kamu peroleh, kamu nilai yang tertuang di rapor dan sebagainya merupakan realitas kemampuan saya, gitu ya. Oke ya, gitu ya. Oke, sekarang, ya, lanjut. Permasalahan yang kedua, ya, ini agak rumit tapi bisa. Ada segitiga ABC, ya. 5 menit lagi, ya, segitiga ABC, ya. AB sama dengan AC, otomatis ini segitiga sama kaki, ya. Ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Ya, ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Kalau kamu jeli, kamu teliti, kamu cermat, ternyata di sini ada 2 pasang segitiga yang kongruen.
Yuk, dari ujung atas A. Pak Yanto tarik ke F. Ditarik ke B. Berarti menjadi segitiga apa? A, F, B. A, F, B. Akan kongruen dengan A, E, C. A, E, C. Berarti dapat berapa pasang? Satu pasang. Kemudian, lihat. Kalau Pak Yanto lihat dari B. B, C, tak tarik ke E. Berarti ada segitiga B, C, E. Akan kongruen kalau kamu jeli cermat. Pak Yanto tarik B, C, F. Nah, B, C, F sama B, C, E. Kongruen. Nah, berarti ini itu ada dua pasang segitiga kongruen. A, B, F, A, B, F sama apa? A, C, E. A, B, F sama A, C, E. Yang satu B, C, E sama B, C, F. Ada berapa pasang? Dua pasang, gitu ya. Nanti ada tugas struktur nanti. Ya. Hanya menyebutkan misalnya kalau melihat gambar ini ada berapa pasang segitiga kongruen, gitu kan? Kalau di sini ada huruf O, lebih banyak lagi yang kongruen, gitu ya. Ya, oke. Sekarang caranya, yuk. AEC, AEC sama ABF, ACE dan ABF kongruen. Satu, AC sama dengan AB, karena tadi sudah diketahui sama. AC sama dengan AB. Kemudian sudut A jadi satu. Berarti sudut A sama dengan sudut A. CAE sama dengan BAF. Sama, karena sudutnya jadi satu. Kemudian syarat yang ketiga, sudut E sama dengan sudut F. Karena siku. Itu ya. Kalau kamu gambar sendiri, ABF, ABF. Berarti yang sama adalah AB, sudut A, sudut F. AB sama, sudut A sama, sudut F sama. Berarti yang digunakan adalah sudut-sudut sisi. Ya. Kalau kurang paham, Pak Yanto maklum. Karena waktunya terbatas. Ya. ABF, AEC yang sama, AB sama dengan AC. Karena diketahui sama. Sudut A-nya jadi satu, nempel jadi satu, besarnya sama. Sudut E sama sudut F sama-sama siku. Berarti syarat yang digunakan dua sudut, satu sisi. Dua sudut, satu sisi. Cuma sisinya tidak diapit karena sudut A sama yang diketahui. Berarti kamu gunakan sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Itu ya, satu pasang. Ya. Satu pasang yang lain ada yang bawah. BCE sama BCF. BCE sama BCF. Yang jelas sama BC. Yang jelas sama BC. Karena nempel jadi satu. Panjangnya jelas sama BC. Kemudian yang kedua. Sudut E sama dengan sudut F. Sudut E sama dengan sudut F. Karena siku. Yang terakhir adalah BCE. Sudut BCE. BCE akan sama dengan sudut CBE. BCF sama dengan CBE. Itu ya. Sudut BCF sama dengan sudut CBE. Karena ini sama, maka sudut kakinya akan sama. Sudut kakinya akan sama. BCF sama dengan CBE. Sudut kaki segitiganya sama karena segitiga sama kaki.
Sehingga yang diketahui adalah sisi BC, sudut BCF sama sudut F. Berarti sisi, sudut, sama sudut. Berarti ini syarat yang dipakai adalah dua sudut, satu sisi. Gunakannya sudut-sudut sisi. Ya, demikian. Ya. Untuk hari ini poin A kongruens sudah selesai. Ya. Nanti kalau Pak Yanto sama Bu Wid menyampaikan link untuk mengerjakan tugas struktur adalah materi kongruens. Gitu ya. Ya. Untuk kesimpulannya kongruens seperti ini tadi, panjang sisinya harus sama, sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Kemudian mengatakan segitiga itu kongruen ada 5 syarat. Sisi semua, 2 sudut 1 sisi dan 2 sisi 1 sudut. Itu ya. Untuk pelajaran hari ini pas sekali 40 menit malah lebih sedikit, ya enggak apa-apa. Ya. Yang lebihnya mohon maaf dari Pak Yanto penyampaiannya. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar. Ya, tidak usah berkeluh kesah. Kita tunggu. Ya, kalau memang 1 bulan nanti kita harus Zoom, kalian ikuti dengan tertib, disiplin, gitu ya. Tetap ikut terus. Ya, karena memang kondisinya seperti ini semuanya demi kebaikan kita semua. Begitu ya, anak-anakku semuanya semoga sehat selalu. Kalian di rumah, keluarga di rumah semuanya sehat. Di sekolah Bapak Ibu guru dan karyawan di sini semuanya sehat. Bisa ketemu lagi besok. Ya, lebih cepat kita ketemu seperti kita dulu gitu ya, masuk di kelas sendagura dan sebagainya. Ya. Dari Pak Yanto cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti tunggu link untuk strukturnya. Tolong semuanya bisa mengerjakan karena nanti untuk ajuan Pak Yanto dan Bu Wiwit untuk memberi nilai kalian. Gitu ya. Ya. Selalu untuk semuanya. Ya. Monggo Pak. Iya. Keluar. Ini masker konsumen udah nggak ada kan? Kemarin sudah lah. Belum lagi. Belum silat loh. Dikirim lagi loh. Ingat kan untuk kami tutup. Yang ini kayak tempat kuningan. Ada yang ketemu ini kan? Halo guys. Apa bro? Untuk pera. Hah? Irilah. Piye kabare boy?
Udah ini Mas kan? Oke. Kita lihat cek lagi zoomnya. Udah ada. Ini pesannya. Sini ya. Mau lihat pesan sini ya. Cukup lah. Ya. Kan? Oke. Nanti tak update saya. Atas ya.